Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alfius Juvenaris Kopong Sabon, guru pada Sekolah Dasar Katolik Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur. Setelah mempelajari modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak, saat ini kita akan melakukan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran modul tersebut sesuai dengan konteks pembelajaran yang selama ini dilakukan di tempat saya bertugas. Are you taught aware even about your guy? Are you taught aware even about your guy? Are you taught aware even about your guy? Are you taught aware even about your Saya berpikir bahwa anak-anak atau peserta didik ibarat selembar kertas kosong. Jika kosong, maka harus diisi dengan tulisan-tulisan ilmu pengetahuan. Dan tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer ilmu pengetahuan tersebut dan keterampilan agar kertas kosong itu terisi dengan tulisan-tulisan tersebut. Jadi, muatan ilmu pengetahuan sesuai dengan tuntutan kurikulum tersebut saya berikan pada mereka. Mengajar, menjelaskan, menghafal, mencatat. Seperti itulah yang saya berikan pada mereka. Dalam pikiran saya, ilmu itu akan terisi di kepala mereka. Di sini saya menganggap mereka semua sama, dari gaya belajarnya, kemampuannya, dan lain-lainnya. Setelah itu, jika melakukan tes tertulis, nilai mereka di atas KKM maka dianggap lulus. Namun, jika di bawah maka belum dianggap tuntas dan akan dibuat remedial seperti itu. Hal ini dilakukan berulang-ulang. Nah, di sini jelas bahwa pembelajaran masih terpusat pada guru. Anak-anak hanya dibiarkan untuk mengikuti instruksi dari guru. Disuruh baca, tulis, hafal, tes, soal, dan lain-lain. Saya belum mampu meningkatkan kreativitas mereka untuk secara bebas mencari sendiri ilmu tersebut. Saya menyadari kekeliruan saya dalam mendidik anak selama ini. Maksudnya masih kurang tepat. Anak-anak itu seharusnya dijadikan subjek, bukan objek pembelajaran. Karena mereka lah yang seharusnya sebagai pemegang kendali pembelajaran tersebut. Dan kita guru hanya sebagai fasilitator atau penuntun. Seperti pada pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, kita harus menghamba pada anak dengan setulus hati. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, seperti apa gaya belajar mereka, itu yang kita berikan. Hal ini agar mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Dalam sistem Among, sesuai pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, anak-anak harus dididik sesuai dengan bakat dan minat mereka. Di sini saya merasakan perubahan ketika mendalami filosofis ini. Saya melihat ternyata setiap anak memiliki bakat dan minat mereka masing-masing. Setiap mereka adalah unik, memiliki potensinya masing-masing.
Misalnya ketika menyimak ada yang lamban sekali, harus lebih dari satu kali disampaikan. Tetapi dalam bidang olahraga atau seni, anak-anak ini ternyata memiliki kemampuan yang lebih. Jadi saya berpikir bahwa setiap anak tidak sama. Oleh karena itu tidak bisa mereka ditekankan harus semuanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bagi kita guru, agar dapat memberikan kebebasan bagi mereka untuk dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, agar dapat berkembang sesuai dengan arah kodrat mereka yang baik, kita sebagai guru harus memberi dorongan agar mereka dapat menerapkan konsep-konsep yang mereka pelajari selama di sekolah. Mereka dapat terapkan hal tersebut dalam kehidupan mereka. Yang dapat saya lakukan pertama adalah berusaha lebih dekat dengan anak-anak agar lebih paham apa yang mereka inginkan. Di sini saya akan mencoba mempelajari kondisi diri mereka, mempelajari minat dan bakat mereka. Selanjutnya memfasilitasi mereka dalam pembelajaran sesuai dengan karakter mereka. Ada yang suka berdiskusi, bisa kita bentuk dalam kelompok diskusi. Ada yang suka belajarnya atau minat belajarnya dengan multimedia, kita dapat bagi dalam kelompok yang belajar dengan menggunakan multimedia seperti video pembelajaran dan lain-lain. Atau ada juga yang mungkin minat belajarnya secara kontekstual, maka dapat kita fasilitasi agar mereka belajar langsung pada sumber tersebut. Yang dapat saya lakukan berikutnya adalah memberi teladan. Misalnya ke sekolah tepat waktu, ramah pada anak-anak, berpakaian yang rapi, mengucapkan kata-kata yang santun, tidak merokok di depan mereka. Lalu yang berikutnya mencoba untuk menanamkan karakter dalam diri mereka melalui pembiasaan. Misalnya peduli pada teman, lingkungan, kerjasama dalam menata ruang kelas, membentuk kelompok belajar, membiasakan mereka agar dapat saling memaafkan. Saya berpikir dengan usaha-usaha seperti itu, kita sedang menuju pada pola pendidikan Merdeka Belajar untuk menghasilkan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan sudah seharusnya kita guru memberikan kebebasan pada anak-anak agar dapat bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi mereka sesuai kodratnya masing-masing. Tugas kita guru hanya memberikan tuntunan, arahan, bimbingan agar kemerdekaan mereka tidak terpengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Demikian refleksi saya tentang pemikiran filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul 1.1 pendidikan guru penggerak ini. Saya mencoba mengajak kita semua agar dapat lebih memahami filosofis pendidikan sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat membuat sebuah perubahan yang hebat dalam proses pembelajaran di kelas dan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Salam bahagia dari Kalike, Kabupaten Flores Timur. Are you talking away even about your guy?